Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahayu, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di sini aku akan menjelaskan tentang dunia pribadi Kurt Lewin. Yang pertama adalah biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Kurt Lewin dilahirkan di Mogilno, Prusia pada tanggal 9 September 1890 dan memiliki 3 saudara. Ia meninggal karena serangan jantung di Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1947. Selanjutnya, konsep-konsep kepribadian. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak psikologi Medan. Teori Medan merupakan sekumpulan konsep dengan di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Lewin juga menggolongkan teori Medan sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan kausal dan untuk membangun konstruk-konstruk ilmiah. Konsep-konsep teori Medan telah diterapkan Lewin dalam berbagai gejala psikologis dan sosiologis, termasuk tingkah laku bayi dan anak-anak, masa adolesen, keterbelakangan mental, masalah-masalah kelompok minoritas, perbedaan-perbedaan karakter nasional, dan dinamika kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri utama dari teori Kurt Lewin yang pertama adalah tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, analisis mulai dengan situasi sebagai keseluruhan dari mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Yang ketiga, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Selanjutnya, aspek-aspek kepribadian Kurt Lewin. A. Ruang hidup. Ruang hidup mengandung semua kemungkinan fakta yang dapat menentukan tingkah laku individu. Ruang hidup meliputi segala sesuatu yang harus diketahui untuk memahami tingkah laku konkret manusia individual dalam suatu lingkungan psikologis tertentu pada saat tertentu. Tingkah laku adalah fungsi dari ruang hidup. Fakta-fakta non-psikologis dapat dan sungguh-sungguh mengubah fakta-fakta psikologis. Fakta-fakta dalam lingkungan psikologis dapat juga menghasilkan perubahan-perubahan dalam dunia fisik. Ada komunikasi dua arah antara ruang hidup dan dunia luar yang bersifat dapat ditembus atau permeability, tetapi dunia fisik atau luar tidak dapat berhubungan langsung dengan pribadi karena suatu fakta harus ada dalam lingkungan psikologis sebelum mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pribadi. Yang B, lingkungan psikologis, yaitu daerah di dalam elips tetapi di luar lingkaran. Daerah ini dibagi-bagi dalam pecahan-pecahan yang disebut region. Sedangkan semua garis yang tertera pada diagram di atas yang merupakan batas antara sel, antara region disebut boundaries. Lingkungan psikologis berhenti pada batas pinggir elips, tetapi batas antara pribadi dan lingkungan juga bersifat dapat ditembus. Hal ini berarti fakta-fakta lingkungan dapat mempengaruhi pribadi. Yang C, pribadi. Menurut Lewin, pribadi adalah heterogen, terbagi menjadi bagian-bagian yang terpisah meskipun saling berhubungan dan saling bergantung. Daerah dalam personal dibagi menjadi sel-sel. Sel-sel yang berdekatan dengan daerah konseptual motor disebut sel-sel periferal. Sel-sel dalam pusat lingkaran disebut sel-sel sentral. Sistem motor bertindak sebagai suatu kesatuan karena biasanya lahannya dapat melakukan suatu tindakan pada satu saat. Begitu pula dalam sistem perseptual, artinya orang hanya dapat memperhatikan dan mempersepsikan satu hal pada satu saat. Bagian-bagian tersebut mengadakan komunikasi dan interdependen, tidak bisa berdiri sendiri. Yang D, lingkungan non-psikologis. Lingkungan ini luasnya tidak terhingga, sehingga tidak mempunyai boundaries. Apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang bisa termasuk ke dalam lingkungan non-psikologis, seperti benda, objek, fakta-fakta, dan situasi sosial. Benda atau objek secara fisik dekat individu, tetapi bila tidak menyentuh fungsi psikologisnya, maka benda itu secara psikologis tidak berada di daerah psikologis, sehingga benda berada di daerah non-psikologis atau daerah kulit asing. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dalam membahas dinamika kepribadian,
Lewin mengemukakan konsepsi yang istilah-istilahnya diambil dari ilmu pengetahuan alam. Pengertian-pengertian pokok yang dipergunakan Lewin yaitu yang pertama, energi. Lewin berpendapat bahwa tiap gerak atau kerja itu pasti menggunakan energi. Pribadi dipandangnya sebagai sistem energi. Energi yang menyebabkan kerja psikologis disebutnya energi psikis. Manusia adalah sistem energi yang kompleks. Energi muncul dari perbedaan tegangan antar sel. Tetapi ketidakseimbangan dalam tegangan juga bisa terjadi antar sel di sistem lingkungan psikologis. B. Tension atau tegangan. Tension atau tegangan adalah keadaan pribadi. Keadaan relatif daerah dalam pribadi yang satu terhadap daerah lainnya, yang lain. Dalam hal ini, Lewin menyebut daerah itu daerah sistem. Yang C, need, kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan atau sifat pribadi yang menyebabkan meningkatnya tension. Hal tersebut dapat berupa yaitu keadaan fisiologis seperti haus, lapar, dan sebagainya. Keinginan akan sesuatu seperti baju, mobil, dan sebagainya. Keinginan mengerjakan sesuatu seperti bermain bola, nonton, dan sebagainya. Yang D, valence atau valensi. Pengertian yang dipakai oleh Lewin untuk menggambarkan sifat daripada lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis itu bagi pribadi. Kemudian proses perkembangan. Hakikat perkembangan itu menurut Lewin adalah perubahan-perubahan tingkah laku atau behavioral change. A. Perkembangan berarti perubahan di dalam variasi tingkah laku. Makin bertambah umur seseorang sampai pada batas-batas umur tertentu, maka variasi kegiatannya, perasaannya, kebutuhannya, hubungan sosialnya terus bertambah. B. Perkembangan berarti perubahan dalam organisasi dan struktur tingkah laku. C. Perkembangan berarti bertambah luasnya arena aktivitas. Makin bertambah dewasa anak, maka arena aktivitasnya bertambah luas. D. Perkembangan berarti perubahan dalam taraf realitas. Makin bertambah umur anak, maka dimensi realitas irealitas juga berubah. E. Perkembangan berarti makin terdiferensiasinya tingkah laku anak kecil bersifat difus. Seperti anak menjadi lebih besar, maka tingkah lakunya makin terdiferensiasikan. F. Perkembangan berarti diferensiasi atau stratifikasi. Makin bertambah umur orang, maka makin bertambah daerah-daerah di dalam pribadinya dan di dalam lingkungan psikologisnya. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tersebut. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.